Selamat sore Kak Imas. Ya, sore. Halo, suara saya kedengeran Halo. jelas? Jelas. Jelas ya? Nah, Oke. jelas. Coba Ah, Kak Imas ngomongnya agak agak kencekan dikit. Iya, soalnya suaranya agak ah. mendem, agak tenggelam. Ya, oke, cukup. Oh iya, buffering, Ah, bentar ya. Oke, nah ya, oke, kita lanjut ya. Kak Imas ah. kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Kabarnya kabar apa baik. kabar? Ah. Alhamdulillah kabar Kabar baik. baik. Mm. Oke, ini lagi di Malang ya sekarang ya, tinggalnya emang di Malang ya. Ya, masih kita lagi stay-nya di Ya, Malang. Malang cuacanya gimana? Apakah lagi hujan ataukah cuacanya sama kayak Jakarta gitu kan? Nggak bisa ditebak. Kadang panas, kadang hujan Hmm, gimana? kayaknya Malang masih cuaca ekstrim ya. Jadi pagi itu benar-benar Masih panas, cuaca ekstrim. siang Heeh. siang langsung hujan deras. Sekarang masih hujan. Mm-mm. Sekarang masih Oh, hujan di sekarang masih sini. hujan di Jakarta juga ini masih hujan sih Mm. di daerah Jaksel. Oke, jadi Mm. semoga dalam keadaan sehat ya Kak Imas hari ini. Ya, Nah, kita amin. ini aku invite Kak Imas ini karena mungkin banyak yang ingin tahu gitu kan mengenai Mm. usahanya Kak Imas yaitu tamanrajut.id. Jadi Mm. saya akan nanya-nanya dan kemudian sobat Mas yang nonton live juga pasti akan bertanya gitu kan untuk Kak Imas. Jadi nanti Ya. tolong dijawab ya sebisa Kak Ya, Imas. insya Nah, Allah dijawab. jadi ya dari saya dulu nih, saya mau nanya, ini kan usaha rajutnya nih untuk saat ini kita kan masih pandemi itu sebenarnya masih ada, walaupun apa namanya udah mulai berkurang, tapi tidak 100% hilang gitu ya. Eh, Usaha Taman Rajut.id ini selama pandemi gimana? Apakah mengalami kendala atau apa gitu? Boleh diceritakan sedikit? Kalau awal pandemi itu benar-benar kita nggak ada order sama sekali. Awal or Sama sekali nggak ada awal order. pandemi, Mm-mm. hampir 6 bulan sampai tempat rekreasi ditutup, itu kita udah Oke. benar-benar nggak ada orderan sama sekali. Jadi hampir Mm-mm. 6 bulan, 8 bulan itu kita stop. Jadi kita cuma produksi yang biasa kita bikin aja. Jadi nggak ada Mm-mm. pesanan dari luar gitu. Karena biasanya kita kirimnya kan ke Jatim Park gitu. Kirimnya ke tempat Oh. rekreasi gitu itu. Karena di Mm-mm. sana ditutup, jadi udah kita nggak ada darisan, nggak kirim ke sana juga. Mm-mm. Terus Mm-mm. kita masih belum online. Jadi Mm-mm. selama pandemi itu kita baru online-nya itu 1 tahun terakhir ini kita baru online. Karena sebelumnya kita kebanyakan pameran. Mm-mm. Jadi yang benar-benar online itu hampir 1 tahun ini aja. Jadi online sekarang masih tahap belajar. Tahap Oh, belajar oke. Mm-mm. marketing online-nya. Oke, baik. Jadi sebenarnya Taman Rajut ini bentuknya itu seperti apakah shop begitu, toko, atau memang itu dia produksi di rumah, kemudian nanti ada yang datang ke rumah dan kemudian pesan, atau memang dia semacam apa ya, toko yang ada display gitu loh. Awalnya kayak gimana sih? Awalnya kita tuh cuma made by order aja awalnya. Oke. Jadi cuman orang pesen, kita bikinkan gitu. Terus Mm-mm. karena juga akhirnya banyak yang suka ngerajut gitu. Jadi kita ada pemberdayaan juga di daerah Gedung Kandang. Jadi karena yang bekerja udah lumayan banyak, jadi kita mulai sedikit-sedikit bikin stok. Awalnya kita stoknya itu apa yang orang pesen, kita bikin banyak. Kayak gitu. Tapi semakin lama ternyata eh, kebutuhan pelanggan itu beda-beda gitu loh. Jadi kita belum apa kayak dipisah-pisah gitu loh. Yang bagian home decor itu yang gimana, terus yang boneka itu gimana. Kita enggak dulu awalnya kita semua bikinnya langsung banyak gitu. Awalnya gitu. Oh, jadi bukan sesuai jumlah pesanan ya. Jadi misalnya yang pesen satu, tapi bikinnya 10 kayak gitu ya. Jadi dulu bikinnya kayak Oke. gitu. Eh, dengan tujuan mungkin
kalau misalnya ada yang beli satu, bikinnya 10, 9-nya ini mungkin ada yang beli nantinya gitu ya. Jadi iya awalnya dulu kayak gitu, jadi kayak belum tertata gitu ya. Iya, belum tertata. Nah, Kak Ima sendiri Mm-mm. apa di usahanya ini ada karyawan atau Alhamdulillah semuanya untuk saat sendiri? ini kita ada 3 yang bantu. Kita ada Mhm. 3 orang yang bantu untuk ngerajutnya. Mhm. Nah, semuanya itu dari awal memang mereka udah tahu ngerajut atau memang diajar dari awal bener-bener sama Kak Imas atau gimana? Kalau untuk yang bertiga ini awalnya mereka sama sekali nggak tahu rajut. Jadi Nggak tahu rajut, waktu lalu? benar-benar nggak tahu rajut sama sekali. Jadi awal pemberdayaan itu bertiga ini yang benar-benar serius mau nekuni rajut itu dari bertiga ini Mhm. gitu. Terus kita coba bikin yang lebih profesional lagi gimana gitu. Jadi bertiga ini kita yang bisa sampai sekarang benar-benar sampai lebih ketata lagi gitu. Oh, oke oke. Nah, ini kan dari karyawannya ini kan dari yang tadinya nggak bisa, atau jadi akhirnya jadi bisa rajut gitu kan? Karena Betul. bergabung sama Taman Rajut.id. Nah, kalau dari Kak Ima sendiri, itu pengalaman awalnya sampai akhirnya bisa punya usaha Taman Rajut.id itu seperti apa? Apakah mungkin akhirnya karena, aduh usaha apa ya? Yaudah dia otodidak aja belajar rajut gitu kan? Atau memang karena udah punya skill itu dari kecil, atau ngelihat siapa gitu ngerajut, orang tua mungkin kayak iseng nyoba, kemudian dikembangkan menjadi Ya. usaha. Yang darinya skill, cuma hobi, jadi usaha. Awalnya gimana tuh? Kalau awal dulu itu karena dulu saya masuknya SMK Ya? Busana. Saya kalau di SMK itu kan ada kayak yang penjurusan. Penjurusannya itu ada yang pakaian pesta, pakaian kerja gitu. Saya ambil yang pakaian pesta. Oke. Waktu ujian karena kekurangan bahan, Hmm. udah malam kekurangan bahan, terus mama bilang coba dirajut gitu. Jadi malam-malam itu biar biar hasil ujiannya itu bagus. Nah, malam-malam tuh ngerajut, coba ngerajut. Dulu mama yang ngerajut gitu. Jadi Oh, awalnya tuh kayak gitu. Oh, bisa ya ngerajut itu bisa nggak perlu modal besar, tapi kita kita bisa dapat hasil yang bagus gitu loh. iya, iya. Jadi Oke. awal Oh, tertariknya jadi, kayak gitu. oh, baik. Jadi dulu tugas kuliahnya dikerjain sama mamanya? Kalau kuliah enggak. Oh, oh. Kalau kuliah Ini kerjakan kalau sendiri. untung udah lulus kan ya? Ini kalau misalnya belum lulus, dosennya dengar, oh udah nih. Kalau dosennya dengar ya, duh, udah nih. Iya, Ketahuan ya kan? dibantu. Oke. Oh, jadi Dibantu orang tua awalnya ternyata. dari situ. Iya, emang Jadi kalau awalnya karena rajut tertarik itu mungkin. rajutan kayak gitu. Mhm. Oh, ya baik. Jadi memang bisa dibilang tidak membutuhkan biaya yang besar, karena kan memang dari satu benang aja ya, kalau ngerajut itu kan beda sama menjahit kan. Menjahit kan kita butuh Iya betul. kain gitu ya. Kadang butuh alatnya juga. Betul. Tapi kalau misalnya dan menenun juga seperti itu. Kalau menenun kan dia merangkai apa ya, menjalin dua benang gitu kan, Iya seperti jalur itu benang. di Betul. sambung-sambungin lah. Tapi kalau misalnya rajut kan dari satu benang aja, kira bisa jadi sweater gitu kan, jadi apa namanya, ngiten, Betul. sarung tangan gitu, semacam itu. Nah, terus habis itu kalau misalnya apa namanya, usaha ini itu didukung sama orang Mm-mm. tua atau gimana nih? Waktu pertama kali akhirnya Kalau memutuskan untuk usaha, usaha, ada kendala dari orang ya tua kalau kan? usaha ini, alhamdulillah didukung. Kalau dulu Eh, kekurangan modal gitu, terus ya, bilang ke ayah, oke. ya aku itu butuh butuh peralatan gini gini gitu. Dimodali ayah Mhm. dulu. Kalau dulu dimodali ayah dulu. Kan Oh, Mang. jadi Mm-mm. jadi orang tua ini benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya, jadi support system banget ya. Yang satu untuk Mm-mm. ngurusin skill, ngajarin rajut, yang satu untuk Mm-mm. Iya permodalan kayak betul. gitu. Iya, Mm-mm. mantap. Jadi emang saling mengisi. Oke. Heeh. Nah, Karena sobat dulu emas belum mungkin kenal jembatan emas. oh iya, belum kenal jembatan emas. Oke, ini sekarang kita kenalin jembatan emas seperti Betul. apa. Sama-sama saling mengenal. Nah, mungkin sobat emas ya pada penasaran kan kelanjutan ceritanya Kak Imas seperti apa.
Jadi sebelum kita lanjut, aku mau ingetin untuk Sobat Mas, jangan lupa untuk kasih pertanyaan dan kasih komentar, atau mungkin jika ada yang punya pengalaman yang sama dengan Kak Imas, boleh silakan share di kolom komentar di Instagram Live Jembatan Mas ini ya, di podcast Mas ini. Oke, nah kita lanjut lagi nih sama Kak Imas, karena kayaknya menarik banget. Jadi kita lanjut mengenai usahanya ya. Sekarang tadi kan mengenai Kak Imas, kita lanjut mengenai taman rajut.id ini. Oke. Iya. Jadi karena itu kan tertariknya tuh karena pas tugas sekolah ya. Gitu. Iya, betul. Nah, itu kan awalnya dari situ tuh. Akhirnya ternyata bisa ya kalau ngerajut. Nah, terus memutuskan untuk akhirnya punya usaha, bikin usaha aja, diduitin aja ah. Itu apa yang mendasari itu? Karena dulu itu kayak kan mama setelah keluar dari pekerjaan, mama di rumah. Jadi mama di rumah aja bisa menghasilkan uang gitu loh dari rajutan ini gitu. Terus karena dulu setelah lulus kuliah, saya juga kerja di luar tuh kayak kurang cocok gitu kan kerja di luar. Oke. Jadi terus sama mama bilang, ya udah dikembangin aja rajutannya ini gitu. Terus coba cari-cari, dulu tuh masih Facebook kenalnya dulu. Jadi masih Facebook gitu. Oke, koneksinya agak terganggu. Nah, iya, iya. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Kak Imas. Ada gangguan sinyal ya dari Kak Imas ya? Ya, gimana? Ya, Kak Imas? Boleh, Ya, gimana? boleh lanjut, silakan. Kayaknya udah Oh ya. ada gangguan sinyal tadi. Oh. Ya, boleh silakan lanjut. Iya, jadi Gimana? dulu awalnya, Terus akhirnya banyak awalnya tuh mulai dari Facebook, pas bikin selalu ada yang pesen, lalu ya gitu terus sama mama coba di rajutnya tuh lebih diperbaiki lagi, ikut kursus, terus desain-desainnya, terus coba nonton rajutan orang luar negeri gitu tuh loh. Jadi awal tuh juga masih meraba-raba gitu loh. Cocok nggak rajutan ini di Indonesia gitu loh. Kalau di luar kan harga mahal itu mereka juga tetap mau beli gitu loh kalau di luar. Kalau di Indonesia ini cocok enggak gitu, masih hampir 1 tahun 2 tahun masih ragu, belum benar-benar yakin gitu. Setelah ada yang ajak, rajutannya bagus loh, coba ikut pameran gitu. Di dalam pameran itu ada kayak lomba stand favorit gitu loh. Standnya yang paling rame itu dia yang menang gitu. Terus waktu di situ itu lalu standnya taman taman rajut itu menang karena rame pengunjung gitu. wow. Di situ tuh mulai pede gitu sama. Ya, Kak Imas kayaknya ada gangguan sinyal, Kak Imas. Ada gangguan sinyal dari sisi Kak Imas. Soalnya buffering. Ya, suaranya hilang ya. Oke, ini ada yang komen. Makasih infonya Kak Tarjono. Ya, udah. Kak Imas?
Suaranya hilang lagi kah? Sorry, itu pakai wifi Heeh. di rumah? Boleh pindah tempat mungkin? Bisa pindah tempat mungkin biar sinyalnya lancar lagi? Coba-coba. Ya. Ini sih paling tempatnya paling Sobat Mas, mohon maaf ya, ini sinyalnya. ada gangguan Uh, sinyal sedikit. Nah, oke, udah better ya? Ya, udah oke, oke, kita ini lanjut ya. Ya, jadi gitu ya. ya ya. Jadi itu gara-gara ikut pameran, terus akhirnya banyak yang datang di standnya dan akhirnya menang Hmm. gitu kan, menang pameran dengan pengunjung terbanyak gitu. Iya Akhirnya jadi betul. pede dan mulai deh lanjut jadiin usaha. Nah itu yakin itu Iya karena rajutan betul. bukan karena daya tariknya Kak Imas. Ya kalau dulu sih Karena mungkin rajutan ya. karena insya Allah karena rajutan. Oke. Okay. Insya Allah karena rajutan. Oke, oke. Oke, baik. Nah, ini kita ngomongin strategi sekarang ya. Ngomong-ngomong soal strategi, ini setiap usaha kan pasti harus ada strateginya supaya dia bisa bertahan gitu kan. Bertahan di antara kondisi pasar yang banyak pesaing seperti itu. Nah, kalau untuk tamanrajut.id sendiri itu strateginya Kak Imas supaya menarik perhatian pembeli itu apa? Gitu dari segi rajutannya mungkin atau dari strategi pemasarannya itu seperti apa? Kalau strategi masakannya kita eh, lebih banyak ke pilih ke anak-anak. Strateginya gitu. Jadi kita lebih pilih untuk produknya anak-anak. Karena kalau anak-anak udah mau yang itu, pasti orang tuanya belikan. Kayak gitu. Jadi Iya. kita lebih ke anak-anak. Mm-mm. Jadi target pasar dulu yang kita tentukan. Kalau target pasar kita udah kita tentukan, kita bisa bisa titik bayarnya tuh langsung gitu loh. Jadi kalau untuk Taman Rajut ini kita lebih ke untuk produknya anak kecil-kecil. Jadi yang lebih lebih imut-imut gitu tuh kayak boneka. Jadi untuk pasarannya untuk anak-anak. Oke, boneka mungkin bukan boneka biasa ya, mungkin boneka kayak action figure ada nggak action figurnya Marvel kayak gitu, atau mungkin kayak ya Barbie dirajut ya kali ada, kayak gitu mungkin ya, saya jadi Ada. penasaran mungkin, iya karena Uh, kalau misalnya kita lihat kayak boneka-boneka yang kayak macam binatang itu kan kayaknya udah biasa ya, gitu. mm. Nah, ini boleh kasih tahu nggak contohnya kayak gimana boneka macam apa gitu yang bikin anak-anak tuh jadi tertarik? Oh ya, modelnya kayak gini. Oh ada kebetulan. Ya, oh, Ah, besar, agak lebih besar sih. Jadi kalau ah. untuk yang action figure kita by custom aja, karena Oh, nggak semua kalau kita stok itu agak agak lama juga keluarnya. Jadi kalau yang model apa hewan-hewan kayak gini, mm-mm. mereka lebih banyak yang tertariknya ke bentuk seperti ini. Untuk yang action figure kita cuma custom. Oh, jadi custom dan mungkin nunggu pesanan juga kali ya. Kalau ada yang pesen Hmm, baru. Oh ya, oke iya, ya. Mm-mm. Jadi strateginya ngelihat dari market pasar gitu. Jadi memang kalau yang beli banyak kan anak-anak gitu ya. hmm, Jadi lebih banyak jual ke barang-barang yang dibuat itu lebih untuk ke anak-anak. Nah ini untuk kalau misalnya anak-anak. pesanan yang kayak untuk orang dewasa juga ada semacam apa tuh? Kalau untuk orang dewasa kita biasanya kayak sama Mhm. sarung bantal, kaos kaki, tas, taplak. Kayak Oh gitu oke, aja. kalau oke, kalau Untuk lebih ke rajutan home kayak decornya. misalnya aksesoris bayi itu kan bisa kayak produk kuping tuh, ear Ya, mitten kayak topi. gitu-gitu. Ya. Ya itu juga by custom. Iya, kalau yang model seperti itu kita by custom aja. Yang pasti ready itu untuk home decornya, hiasan meja sama boneka itu kita ready. Kalau Oke, yang lain-lain kita masih custom. oke, baik, oke, baik itu informasinya makasih ya, Kak Imas. Ya, Terus, nah ini kerajinan tangan rajut itu kan
dia banyak pola dan desain, dan itu kan sebenarnya seni yang dimana kita tuh bisa buat yang semau kita sebenarnya gitu, walaupun memang sesuai pesanan tapi kan tetap ada seninya di situ kan, ada cita apa namanya, ada istilahnya tangan kita sendiri gitu. Nah sebenarnya yang membedakan antara eh, punya apa namanya, rajutan dari Taman ID ini gitu dengan rajutan yang lain tuh apa yang bikin khas, yang buat khas? Mungkin kalau yang khas itu eh kalau katanya orang-orang ya, kalau katanya orang-orang tuh kalau punyanya Taman Rajut itu kayak lebih cute gitu katanya. Jadi kayak jadi lebih Lebih cute, cute. terus lebih cute, terus untuk kayak bahannya kita insya Allah lebih bagus, dan kita tuh nggak benar-benar harganya itu sampai 3-4 kali lipat, kita nggak sampai seharga gitu karena kita untuk konsumsi umum. Oh. Jadi harganya nggak Gitu. sampai Jadi apa namanya, nggak sampai jauh banget dari harga produksi ya, iya kayak gitu, jadi terjangkau lah. Oke. harganya lebih terjangkau juga Nah, kayak gitu. dari benang sendiri berarti ada supplier ya, supplier sendiri ya untuk ini ya, untuk ngambil benangnya segala macam. Jadi nggak asal pergi ke pasar lalu oh ada jual benang rajut nih beli, enggak ya, nggak kayak gitu. Emang udah ada suppliernya apa Enggak, gimana? iya jadi kita udah ada suppliernya juga. Mm-mm. Jadi untuk harga kita bisa dapatnya agak lebih miring kan kayak gitu kalau kita Ya. udah ke suppliernya. Jadi karena pengambilannya kita juga udah rutin, jadi kita bisa dapat harga yang lebih miring juga kayak gitu. Oh, oke, baik-baik. Nah, terus ini kan kalau misalnya kayak Taman ID ini kan, itu apa, Taman ID ini sebenarnya join dengan komunitas gitu kan? Atau memang dia berdiri sendiri gitu? Untuk Taman ID ini kita ada komunitasnya juga sih, bisa dibilang ada komunitasnya juga, tapi belum terlalu aktif ya. Oke. Jadi belum terlalu aktif gitu untuk komunitasnya yang sampai besar gitu, kita belum terlalu aktif, jadi masih komunitas kecil. Oke, oh Kayak gitu masih aja. komunitas kecil. Oh, kalau Hmm. bergabung di komunitas semacam Facebook, komunitas yang ada di Instagram itu bergabung juga? Kita enggak bergabung kayak gitu. Oh, Jadi oke. kita jadi enggak bergabung yang model kayak gitu kita. Oh, jadi belum ada bergabung dengan komunitas UMKM yang lain mungkin untuk berbagi info? Untuk benar-benar rajutnya sendiri, rajut aja, teman rajut belum bergabung sih Mbak, si Kak, yang untuk rajutannya itu. Cuman kalau untuk asosiasi pengrajin di Malang kita ada bergabung juga gitu, asosiasi pengrajin Kota Malang. Oh, oke. Jadi di Oh, Malang tuh ikut ada asosiasi asosiasi. pengrajin. Iya, jadi di Malang ada asosiasinya, kita masuk di situ. Mm-mm. Untuk komunitas yang memang khusus rajut itu kita nggak masuk. Oh, oke, baik. Nah, ini mungkin ada yang penasaran ya. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik untuk sobat Mas, ada yang tertarik untuk pesen gitu kan. Ini boleh Iya dijelasin nggak betul. apa namanya, step awal kalau misalnya ada yang mau mesen, anggaplah misalnya dia mau pesen eh, apa nama, action figurnya apa ya? Uh, Marvel gitu. Thor misalnya, uh. bisa nggak kayak gitu? Nah, itu caranya gimana? Apakah dia harus online gitu kan, atau dia harus datang ke tokonya, ke tamanrajut.id, gimana? Lalu kemudian berapa lama untuk proses pembuatannya sampai di tangannya dia nih? Kira-kira kalau biasanya itu kita untuk detailnya kita by WA. Mm-hmm. Jadi jadi by WA itu kita benar-benar detail dulu pesanannya gimana, orderannya gimana, sampai benar-benar deal baru mereka transfer ke kita dan dilihat detailnya. Kalau terlalu detail kita bisa sampai 1 sampai 2 mingguan itu baru selesai. Oke, Kayak oh gitu. 2 minggu ya paling paling lama ya? Iya, soalnya action figure kan benar-benar detail gitu. Jadi kalau yang model-model manusia, jadi kita agak lebih lama juga. Oh, oke. Itu kalau kalau kayak gitu gambarnya itu modelnya itu
itu mereka sendiri yang nentuin, yang nunjukin sama seperti ini bentuknya gitu, atau memang Kak Ima sudah punya model sendiri? Kalau untuk custom biasanya mereka yang bawa. Mereka yang bawa, nanti polanya baru kita yang bikin. Kayak gitu. Oh, Jadi jadi makanya polanya dari custom mereka. bisa. Polanya dari saya. Oh, oke, oke. Sorry. Uh, Gambarnya dari mereka, polanya dari Hmm, saya gitu. Makanya kalau custom itu agak lebih lama karena masih bikin pola dulu. oke. Kayak gitu sih. Harganya juga mungkin sedikit lebih mahal ya, karena yang namanya pesanan sendiri gitu ya. Iya. Khusus special order. Mm-mm, Alright, betul. nah, oke. Nah, ini kalau selain usaha ini, usaha Taman Rajut Heeh. ID, itu Kak Imas kan punya skill pastinya merajut ya, kita udah tahu banget gitu. Nah, itu ada, apakah buka kelas pelatihan juga itu untuk yang mau apa belajar tentang merajut gitu, atau join, atau merasa atau tertarik dengan Mm-mm. rajutan gitu, kemudian dia mau bergabung gitu, apakah ada kelas pelatihan dari Kak Imas? Untuk kelas pelatihan, sementara kita masih yang offline. Untuk yang online kita masih masih belum bikin pelatihan online. Jadi kalau offline mereka datang ke rumah, Hmm. nanti setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu Oh, ada jadi nanti pelatihan datang yang langsung gitu ya? iya Tinggal yang datang datang pelatihan langsung gitu offline. ya? Yap, jam 9 Oke. sampai jam 12-an. Itu berarti pelatihannya jadi kayak semacam kursus gitu ya? Atau misalnya datang aja gitu, siapa mau, atau kelas terbuka, jadi siapa aja mau datang silakan datang, kelasnya cuma seminggu diadakan 3 kali apa gimana? Atau memang ada rentang waktunya bahwa harus kursus antara 2 bulan, tentang 2 bulan lalu kemudian bisa? Itu gimana? Jadi kalau kursus itu biasanya kalau saya tuh setiap mereka datang baru Mm-mm. mereka yang mau menentukan sendiri gitu loh. Maunya yang kursus atau yang sampai bisa apa yang cuma tahu aja gitu loh. Jadi itu Oke. tergantung dari merekanya sendiri. Jadi kita nggak menentukan harus kursus segini segini gitu, kita nggak menentukan seperti Oh. itu. Kayak gitu. Mm-mm. Dan siapa tahu harus sampai bisa ya, kalau udah bisa kerja di Mm-mm. tamanrajut.id. Siapa tahu begitu kan? Iya. Kan Jadi bisa. masih jadi terserah merekanya, kayak cuma pingin bikin kayak gini aja, kira-kira berapa berapa kali pertemuan kayak gitu. Jadi Hmm. masih masih terserah merekanya sendiri gitu. Jadi terserah dari sananya. Oh, baik, iya. Oke, paham. Nah, lalu kalau misalnya ngomongin soal permodalan gitu ya, memang sih tadi apa namanya disebutkan sama Kak Imas kalau rajut itu kan tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, cuman kalau misalnya Ya. ngomongin soal modal besar atau kecil kan itu relatif ya. Dan apalagi kan Mm-mm. waktu awal itu dimodali sama ayah gitu. Nah, Mm-mm. eh, sebenarnya boleh nggak dijelasin sedikit lebih rinci yang dimaksud Ah, tidak membutuhkan modal besar itu seperti apa gitu? Dalam membuka usaha ini karena ya, maksudnya bukan dalam hal merajut, mm-mm. tapi dalam hal apa namanya membuka usaha ini. Karena kan kita tahu usaha itu perlu tempat, mungkin perlu ya izin usaha juga gitu kan. Perlu ada orang-orang Mm-mm. yang apa namanya, perlu ada stok barang yang dimana kita harus sediakan untuk menarik perhatian semacam itu. Nah itu kan juga berarti Mm-mm. bisa dibilang tidak membutuhkan apa modal yang besar, tapi sebenarnya perlu modal juga gitu. Jadi boleh dijelasin nggak soal itu? Betul. Jadi sih kalau untuk usaha biasanya kita Mhm. eh, tes pasar dulu kan ya, kita tes pasar dulu. Jadi untuk gimana kalau modal itu kita nggak terlalu butuh banyak juga gitu. Jadi Ya. kalau untuk usaha kita coba kita coba dengan modal kecil dulu. Kita coba dengan modal kecil dulu, kita coba pasar dulu. Untuk pasar mereka mendukung nggak dengan produk yang kita tawarkan gitu. Untuk produk yang kita tawarkan, kalau mereka tertarik, kita kita harus cepat-cepat langsung cari modal besar sebelum ide kita dipakai orang lain kayak gitu.
Mm-mm. Jadi dengan modal kecil kita coba pasar dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung yang modal besar. Kalau modal besar kan nanti kita juga kadang kan nggak semua orang juga langsung punya modal besar gitu. Jadi kita dengan modal kecil kita bisa coba coba pasar dulu. Reaksi pasar gimana tentang produk kita? Mereka tertarik nggak dengan produk kita? Mereka suka nggak? Mereka kira-kira mau nggak beli beli lagi produk kita kayak gitu. Kalau respon pasar udah mulai percaya sama produk kita, udah mulai udah. Kak Imas, buffering. Nah, ini koneksinya agak terganggu dari Kak Imas atau dari saya nih. Sobat Mas, nanti tolong ini ya, saya minta tolong diingatkan di kolom komen kalau misalnya ada gangguan sinyal yang mungkin saya nggak sadar gitu. Iya. Tolong Ah, diinfoin biar saya tahu. iya iya. Udah. Ya, Ah, oke, udah ya Kak Imas. Oke, kita lanjut nih Kak ah, Imas ya. iya. Oke, jadi gimana tadi yang boleh lanjut sedikit tadi agak terputus yang mengenai permodalan? Ya kayak gitu sih Kak, kalau permodalan kita kalau untuk UMKM kita pakai usaha kecil dulu, apa pakai modal kecil dulu, lihat respon pasar dulu. Kalau respon pasar udah benar-benar. Oke. Oke, baik, noted. Jadi mulai dari modal yang kecil dulu ya. Gitu, jangan langsung maruk modal yang besar gitu. Tapi kalau misalnya memang ada pesanan banyak dan banyak yang berminat seperti cerita Taman Raja.id, berarti memang akhirnya butuh modal yang besar. Tapi kan palingnya saya paham maksudnya butuh modal yang besar ya berarti kita udah lihat pasarnya gitu bahwa memang udah ada yang beli nih. Jadi saatnya untuk nyari modal lebih besar supaya ya kita bisa jual lebih banyak. Oke, noted. Nah, ngomong-ngomong nih soal permodalan ya, Sobat Mas. Jadi Jembatan Emas ini mendukung para pelaku UMKM dalam membangun usaha untuk semakin berkembang dan maju. Gitu. Nah, disinilah fungsi dari Jembatan Emas. Jadi kalau misalnya Anda adalah pelaku usaha UMKM atau akan terjun dalam usaha UMKM, Anda dapat menghubungi Jembatan Emas mengenai permodalan dan itu akan kami modali usaha Anda mulai dari awal sehingga nantinya akan berkembang gitu. Dan untuk info selanjutnya Anda bisa mengunjungi sosial media dari Jembatan Emas dengan alamat jembatanmas.id di TikTok, Instagram, Facebook, dan websitenya juga www.jembatanmas.id ya. Nah, ini ya Kak Imas. Oh ya, saya juga mau ingetin lagi jangan lupa sekali lagi bertanya dan komentar mengenai podcast ini apapun itu, sharing pengalaman boleh di kolom komentar live Instagram kita ya sore hari ini. Oke, Emma nih aku mau nanya lagi harapan Kak Imas gitu. Harapan Kak Imas untuk tamanrajut.id ke depannya ini maunya seperti apa? Semoga Ya. bisa semoga Taman Rajut bisa semakin berkembang lebih lebih luas lagi, terus lebih tertata lagi manajemennya dan lain-lainnya bisa lebih tertata lagi biar bisa kalau
awalnya dulu kita ada pemberdayaan, kita menghidupkan lagi pemberdayaan yang dulu udah pernah ada di Taman Rajut kayak gitu. Oke, baik. Nah, Ya, terus ini pertanyaan terakhir nih dari saya ya, dari saya, belum iya, dari iya. Sobat Mas. Nah, Betul. tips dari Kak Imas untuk siapa tahu di luar sana ada Sobat Emas yang baru mau mulai usaha. Kepikiran mau Mm-mm. usaha apa aja gitu. Nah, gimana supaya konsisten, supaya nggak gampang menyerah gitu kan, nggak gampang, karena pasti kendala itu ada. Tapi gimana caranya supaya tetap semangat dan konsisten? Tipsnya apa? Biar tetap semangat sih, kita itu ingat untungnya kita. Ingat untungnya kita. Wow, Kalau kita ingat untungnya kita, kita pasti masih semangat. Jadi, oke. oh aku jualan kayak gini, misalnya aku Mm-mm. jualan rajut ini, aku bisa satu item aja aku bisa untungnya bisa sampai 30-50% kayak gitu. Jadi dari mungkin pemasaran harus lebih kita tingkatkan lagi. Satu item aja kita 30-50% tuh untungnya. Kalau sampai satu hari kita 50 satu hari kita 10 item, satu hari 5 item kan kita lebih untung banyak kayak gitu. Jadi yang Mm. diingat kita untungnya dulu. Jadi yang diingat biar tetap Oke. semangat untungnya dulu. Oh, ingat Baru ingat lanjut untungnya yang dulu lain. ya. Iya Ingat betul. jangan jangan pikiran negatif dulu, pokoknya berpikir Iya. positif dulu bahwa nanti Mm-mm. apa usaha yang Anda jalankan akan menghasilkan untung gitu ya. Mau besar mau kecil yang Heeh. penting ingat untungnya dulu. Iya betul. Ya, Kita seperti itu kan? ingat Oke. untungnya dulu. Mantep, itu jadi tagline tuh. Ingat untungnya dulu. Oke deh. Eh, Jadi kalau kayak kerja juga, kalau kerja nih saya nih capek nih, jadi pas mau aduh capek eh, kerja, oh ingat gajian dulu. iya, Ya nggak sih? betul betul. Oke. Oke, makasih Kak Imas. Nah, itu Sobat Ya. Mas seru banget kan obrolan dengan Kak Imas tadi. Semoga dari omongan obrolan saya tadi dengan Kak Imas itu kalian udah bisa dapet sedikit gambaran bagaimana memulai usaha, bagaimana tetap maintain usaha dan tetap berjalan gitu kan. Di tengah pandemi mungkin yang sudah hampir berakhir, tapi tetap aja masih ada sisanya gitu lah. Nah, Iya. ini ya aku mau ingetin untuk sobat emas lagi yang mungkin mau ikut berwirausaha gitu seperti uh, seperti Kak Imas ini atau mungkin yang sedang memulai usaha gitu dan butuh permodalan, silakan menghubungi Jembatan Emas di sosial medianya untuk bertanya lebih lanjut karena kami sebagai palang untuk membiayai UMKM Indonesia. Dan kalau sobat emas tertarik untuk membiayai UMKM Indonesia, jadi pendana ya, Anda juga bisa join di Jembatan Emas juga, gitu. Tapi bukan sebagai orang yang butuh dana, tapi sebagai yang memberikan dana. Gitu. Dan di situ juga bisa, silakan menghubungi, sekali lagi silakan menghubungi sosial media Jembatan Emas untuk mendapatkan info lebih lanjut untuk menjadi pendana dan juga menjadi eh, calon pengusaha UMKM. Oke. Nah, ini ya. Oke, sekarang ini waktunya sesi tanya jawab dengan Sobat Emas ya. Kayak ini udah ada 5 pertanyaan. Kita mulai dulu satu-satu. Oh, baru 3 yang melihat ya. Baru 3 di sini. Oke, sorry. Ya, ini pertanyaan pertama dari @radit.kums. Oke, pertanyaannya adalah kalau mau jadi reseller produk kakaknya, apakah Iya. memungkinkan? Oke, oh jadi reseller. Oh iya. Oke, itu gimana tuh Kalau Kak Imas? kalau untuk reseller kita bisa jadi eh, ada minimal pembelian untuk reseller. Ya. Nanti kita kasih harganya beda juga dari yang biasanya kayak gitu untuk reseller. Jadi bisa langsung chat WA nanti ada minimal pembelian, harga kita juga ada beda dari harga biasanya juga untuk reseller. Oke, Pakai minimal kalau pembelian kayak gitu. kalau untuk mereka mau cari tahu info, mereka harus chat WA ya. Iya, biar Chat WA lebih di cepat nomor balesnya. berapa? Chat Atau WA ada medsos Instagram mungkin? di Instagram udah ada Kak, di Instagram. Oh di Instagram, di Iya, DM mungkin ya biar gampangnya ya. di DM Oke, bisa nanti nanti kemudian dialihkan ke ke WhatsApp. chat WA. Oke, Ya betul. ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya pertanyaan dari Radit Kums itu jawabannya adalah memungkinkan iya bisa.
ya. Jadi kalau misalnya kamu multi seller, ingat kalau mau butuh modal butuh jembatan emas. Silakan Betul. hubungi jembatan emas ya, radit.kums. Nah, pertanyaan kedua itu dari oke. Oke. Ini dari Ina anak itu 10. Pertanyaannya, halo, selamat sore. Mau tanya dong Mbak, kira-kira untuk orang awam belajar merajut membutuhkan waktu berapa lama ya Mbak? Kalau untuk merajut sendiri itu tergantung masing-masing orang sih. Kayak nggak bisa berpatokan. Misalnya 1 minggu bisa ngerajut gitu. Kadang juga sehari pun mereka udah bisa ngerajut kayak gitu. Oh, Jadi tergantung dari merekanya sendiri. Dari yang benar-benar oke. nggak bisa ngerajut. Jadi ya tergantung dari merekanya masing-masing sih Kak biasanya. Jadi kalau Hmm. sepengalaman saya waktu kalau ngajar itu dari 20 anak hampir separuh itu sehari itu bisa ngerajut kayak gitu. Oh. Kayak Ini gitu. ini Jadi kalau misalnya kelas rajut itu ada berapa ini sih? Rentang umurnya tuh dari umur berapa sih atau bebas? bebas sih kalau untuk ngerajut karena kita nggak pakai benda-benda yang tajam juga nggak yang berbahaya jadi umurnya bebas saja. Nggak harus mulai Oh. umur 12 atau umur berapa gitu nggak. Jadi Tapi terserah aja. kebanyakan yang mau belajar itu anak-anak ya? Eh, biasanya sekitar SMA. SMA kayak gitu. Oh. Umur sekitar Oh, SMA SMA kayak masih ada gitu. yang mau belajar merajut ya? Iya, Oh, oke. Kirain SMA zaman sekarang hanya dengan medsos, iya, TikTok. Ternyata masih iya, ada juga ya. Oke. Itu iya. buat teman-teman Khususnya untuk anak SMA konten yang biasanya. oh, ujung-ujungnya konten juga. Iya. Kemudian, oke, aku lagi ada di kelas rajut nih guys, gitu-gitu. Ya, habis itu ini lagi rajut ada Heeh. untuk konten. Oke, nggak apa-apa. Yang penting skillnya dapet ya. Betul. Oke, semoga yang bertanya tadi, eh, Radit, Sinanap itu 10 menjawab ya pertanyaan itu ya. Ah, ya. Oke, nah pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga dari, hmm, oke, dari Raisya, Raisya APRN, Raisya APRN. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, halo Mbak Imas, Kak Imas, Ya. biasanya pengiriman kemana aja ya? Pernah ada yang pesan dari luar negeri nggak? Oh iya, apakah ini udah sampai luar negeri? Ya, pertanyaannya itu, pengiriman kemana aja? Kalau pengiriman di Indonesia, alhamdulillah kita seluruh Indonesia udah pernah ngirim. Untuk seluruh Indonesia kita pernah ngirim. Jadi dari kayak ke Aceh kita juga pernah kirim, sampai ke Papua Mm-mm. kita juga udah pernah kirim. Untuk ke luar negeri kita kadang yang masih ke Singapura gitu kita masih kirim. Untuk ke Belanda kita juga masih kirim. Untuk yang negara-negara lain kita masih belum ada bayarnya ya. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Tapi tertarik untuk ekspansi ke luar negeri pastinya ya. Iya, kita berusaha ke situ juga sekarang. Kira-kira kalau misalnya untuk Kak Imas nih, tambahan dari saya nih pertanyaan. Kalau Iya, untuk ya. luar negeri, kendalanya apa? Untuk ke luar negeri kan kita kendalanya kuantitas. Kuantitas Mm-mm. karena untuk ke luar negeri kuantitas dan kualitas itu menentukan. Jadi kuantitasnya harus banyak, Mm-mm. terus kualitasnya mereka harus benar-benar bagus. Jadi untuk saat ini ke luar negeri kita pengirimannya masih per item, belum yang sampai per kubik itu kita belum. Jadi masih per item kita kirim ke luar negerinya. Oh, jadi itu pun kalau ada yang pesen mungkin ya. Iya, kayak Oke, gitu. berarti ya dari kualitas dan kuantitas. Nah, artinya kalau Iya, misalnya banyak yang eh, kalau misalnya untuk kuantitas itu kan berarti ya kuantitas itu kan berarti butuh bikin yang banyak gitu ya.
Nah, kalau bikin yang banyak Mm. kan biasanya butuh modal. Iya, betul. Nah, berarti kalau butuh modal, Kak Imas tahu kan harus Bisa kemana? langsung, oh, bisa langsung ke Jembatan Emas. Oke, siap. Betul. Nah, ini habis ini saya tunggu nih Kak Imas nih sama Jembatan Oh, Emas, oke? amin. Amin, siap. Amin. Oke. Nah, kita move ya. Jadi tuh buat Raisa ya, kalau misal pengiriman ke luar negeri itu biasanya ngelihat kuantitas dan kualitas gitu. Udah ada, Oh, cuman betul. belum banyak ya untuk pengiriman ke luar negeri ya Betul. Kak ya. Oke. Ha-ha. Next, pertanyaan dari ini pertanyaan keempat. Indah underscore Ain. Hmm. Saya tadi telah join. Gak apa-apa, makasih udah join. Saya tadi telah join. Mau tanya dong, di Taman Rajut juga bisa diedukasi kah? Selain jual bahannya. Oh iya iya, ini mungkin sama dengan pertanyaan yang sebelumnya saya tanyain ya, apa buka kelas pelatihan atau enggak Ha-ha. ya? Iya. Gitu. Jadi ya ini pertanyaan yang tadi ini jual bahan juga kan? Nah, bisa diedukasi Iya. juga gitu. Ya, berarti Ha. jawabannya ya. Atau ada tambahan lain mungkin Kak Imas mau jawab lagi mungkin? Jadi kita masih ada tempat pelatihan sama jual bahan aja di sini, sama display produk. Masih kayak gitu. Di tempat kita Oke, masih baik. kayak gitu. Mm-mm. Itu yang latih sebenarnya Kak Imas sendiri atau ada timnya, ada teman-teman atau karyawannya juga ikut? Untuk yang latih kita masih ada ada tim sendiri yang latih. Itu dibantu mama juga yang latih. Oh, Mama juga jadi Masih. mentornya ya. Iya, betul. Jadi masih sama mama juga. Oke, baik, baik. Oke, makasih Mama udah bantuin. Iya. Nah, oke. Nah, ini ini cuma 4 pertanyaan nih kayaknya nih, udah nggak ada pertanyaan kelima. Apa kita tutup aja? Udah? Oke, kita tunggu lagi ya, coba. Oke. Oh, masih ada. Masih ada. Banyak banget nih yang tertarik ternyata. Oke, ini pertanyaan dari Oh, Kiki Fempri. Kak Imas, mau tanya dong untuk jenis-jenis rajutan, paling banyak jenis rajutan apa ya Kak? Selama ini untuk membangun usaha modalnya Kakak apakah besar dan dari mana? Tabungan atau ada yang tahu dari mana Kak? Kepo aja Anda. iya. Maksudnya dia mau tahu apakah ini ya pasti kan di mana-mana usaha maksudnya modal besar. Cuma dia mau nanya Iya. ini dari mana? Gitu modalnya apakah Iya. tabungan atau mungkin ada sumber lain kayak gitu. Atau mungkin Iya. si Kiki Fentri ini mau membiayai mungkin Iya. jadi pendana di Jembatan Emas. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau jenis-jenis lanjutannya sih kita macam-macam ya. Jadi ada yang untuk produk anak, ada yang untuk Mm-mm. produk dewasa. Terus kalau untuk pendanaan selama ini masih dari awal itu dari orang tua, terus kita eh, manajemennya kita lebih diperbaiki lagi, jadi kita modalnya masih belum dari bank sih, jadi masih modal mandiri modalnya. Oh, oke. Jadi modal dari penghasilan jualan rajut yang sebelumnya diputar gitu ya? Iya, jadi Oke, masih pastinya. kayak gitu. Mm-mm. Ada keinginan untuk ada kayaknya kayak Mas sudah tahu ya arahnya kemana nih. Iya, insya Allah ini Iya, semoga nanti ini yang ke luar negeri bisa bisa sampai deal, kita langsung hubungi Jembatan Emas. mantep. Amin. Ini makanya podcast ini diadakan. Habis Amin. ini kita diam-diaman, oke? Ya, oke, siap. Oke, nah ini. Jadi pertanyaannya masih ada dia. Apa namanya paling banyak jenis rajutan apa ya Kak? Udah dijawab sih tadi. Paling banyak rajutan untuk anak-anak ya. Iya, kita lebih fokusnya untuk ke anak-anak sekarang. Oke, untuk yang pesanan masih masih jalan atau udah enggak? Untuk yang Kan kalau nggak pesanan salah di kita masih taman-taman wisata apa gitu. eh, masih Mm-mm. kita masih jalan sih, untuk custom kita masih jalan. Untuk custom kita masih jalan, untuk produk anak kita yang ready. Kayak gitu. Oh, oke oke. Jadi pesanan juga masih jalan untuk yang pesanan yang banyak itu ya. Tapi yang Iya, paling banyak memang pesanan untuk anak-anak. Oke, untuk semoga anak-anak. menjawab ya untuk ya, Ah, semoga menjawab untuk Kiki Fempri. Oke, nah ini ya sebagai penutup karena pertanyaannya udah banyak juga dari saya ataupun dari Sobat Emas.
sebagai penutup mungkin bisa kita simpulkan bahwa usaha itu tidak selamanya langsung ada gitu. Itu biasanya dari tidak sengaja gitu kan, ketidaksengajaan gitu. Mulai dari menang pameran gitu kan, simpel aja kan, menang pameran banyak yang lihat gitu kan, akhirnya jadi semangat gitu. Terus kemudian dukungan dari orang-orang terdekat juga penting gitu kan. Lalu yang paling penting juga di mana kita bisa mendapatkan permodalan gitu ya dari sumber yang benar gitu. Oke. Dan yang terakhir juga bagaimana kita mau usaha itu dan pada saat ada kendala kita tetap ingat untungnya. Iya. Jangan udah takut buntung duluan, ya kan? Nah, jadi semoga pembicaraan hari ini mengenai merajut mimpi hingga menjadi kenyataan dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam menjalankan usaha. Oke, demikian dari saya. Saya mau makasih dulu ya untuk Sobat Mas yang udah standby dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga apa yang udah kita bahas hari ini itu dapat menginspirasi kalian, baik itu untuk menjadi pelaku usaha UMKM, atau mungkin jadi pendana mungkin di Jembatan Emas, atau mungkin bisa jadi orang yang butuh dana dan kemudian mencari Jembatan Emas sebagai solusi. Dan makasih juga untuk Kak Imas karena sudah bersedia untuk ngobrol dengan kami, dengan saya gitu ya, dikorek-korek gitu. Sama-sama. Oke. Ditunggu kabarnya dari Kak Imas di Jembatan Emas. Amin. Oke, amin. Nah, aku Cika pamit undur diri. Jangan lupa kunjungi laman media sosial dari Jembatan Emas, ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan kunjungi juga websitenya di www.jembatanemas.id. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata selama podcast ini berlangsung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Jembatan Emas. Terima kasih. See you. Terima kasih ya Kak Imas. Ya. Thank you.